Hai antek-antek asing. Hai antek asing. Satu istilah yang digunakan dan dipopulerkan oleh Pak Prabowo. Hai antek-antek asing. Secara definisi, antek asing adalah siapa saja yang menjadi kepanjangan tangan asing. Dan kalau kita mau merujuk dan konsisten pakai definisi ini, maka pemerintahlah sebenarnya yang paling pas disebut sebagai antek asing. Kenapa? Ya kita tahulah sumber daya alam kita itu, emas di Papua contohnya, dikeruk dan dirampok habis selama puluhan tahun oleh asing berkat izin dari pemerintah kita. Sementara itu kondisi dalam negerinya, rakyat harus pontang-panting menghidupi negara yang menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan tertingginya. Tapi bukan itu poinnya yang mau kita bahas, teman-teman. Yang mau kita bahas adalah kenapa istilah antek asing itu digunakan. Secara sosiologi politik, istilah ini disebut sebagai common enemy strategi atau strategi musuh bersama. Kenapa strategi ini dipakai? Ya karena menyatukan banyak orang itu menggunakan ide dan program saja itu sangat susah dan butuh waktu yang lama, teman-teman. Tapi menyatukan orang banyak menggunakan rasa takut dan kebencian itu sangat mudah dan cepat, teman-teman. Dan strategi ini sebenarnya sudah dipakai oleh rezim sebelumnya, era Pria Solo itu. Iya, Pria Solo itu. Rezim Jokowi memilih HTI dan radikal sebagai musuh bersamanya, sebagai common enemy. Resmi mencabut badan hukum dari Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Dan sangat sukses menyatukan basis pendukungnya. Sampai-sampai pendukungnya itu rela itu gerilya dimanapun berada untuk membubarkan aktivitas-aktivitas yang mencoba untuk mengkrisis pemerintah, baik itu kajian di sekolah, di kampus, di masjid. Membubarkan pengajian jamaah Hizbut Tahrir Indonesia. Strategi itu sekarang dipakai lagi oleh Pak Prabowo, hanya saja liriknya yang diubah. Kalau dulu HTI dan radikalisme, sekarang antek asing. Jadi siapa saja yang mencoba untuk mengkritisi setiap kebijakan pemerintah kita dianggap sebagai antek asing, didanai oleh asing. Yang terbaru kan bahkan film dokumenter yang mencoba untuk membongkar borok daripada proyek strategis nasional di Papua dituduh didanai oleh Soros, ya, didanai oleh asing. Dan fenomena ini menjadi sirkuit pembungkaman yang masif, teman-teman. Orang-orang yang mau kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah jadi takut dan memilih diam. Jadi gimana menurut teman-teman? Diskusi di kolom komentar.